Selamat datang di program Parenting SD Cinta Kasih Suci bersama saya Tami, guru bimbingan konseling kelas 1, 2, dan 3. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk tema bulan ini adalah mempersiapkan putra-putri menyambut pembelajaran tatap muka. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di bulan Juli 2021, sekolah akan memulai pembelajaran tatap muka. Nah, apakah Bapak Ibu sekalian sudah siap? Dan anak-anak juga sudah siap menghadapinya? Nah, mari kita simak apa saja yang harus disiapkan ya. Tahun pelajaran 2021 dan 2022 akan segera dibuka Bapak Ibu. Nah, tapi kira-kira bagaimana pembelajarannya akan dilaksanakan? Bagaimana kira-kira pelaksanaannya ya? Apakah sudah pasti seperti biasa ataukah mungkin ada perubahan? Nah, itu tidak mungkin Bapak Ibu karena semuanya sudah di protokol kesehatan yang berlaku. Sehingga ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Salah satu diantaranya adalah kita harus mempunyai persiapan secara teknis maupun secara mental. Secara teknis seperti apa sih Bapak Ibu? Secara teknis itu seperti misalnya bagaimana cara pelaksanaannya, cara kita masuk, bagaimana cara pembelajaran di sekolah, bagaimana supaya mereka tidak bentrok satu sama lain di dalam kelas, dan juga mengurangi tersebarnya virus corona dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Untuk tata cara pelaksanaannya, maka nanti akan diberikan lebih lanjut dalam parenting berikutnya ya. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai persiapan secara mental yang harus Bapak Ibu siapkan dan kami siapkan di sekolah demi kemajuan anak-anak kita. Baiklah, untuk persiapan mental ini adalah sangat penting di mana anak-anak, terutama anak-anak yang masih kecil, mereka mesti dibiasakan untuk mengikuti 5M. Apa aja sih persiapan kita secara mental buat anak-anak kita? Yang pertama adalah kita harus persiapkan mental nggak cuma anak-anak ya, tapi juga guru. Guru adalah sumber utamanya di sekolah. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya anak-anak di rumah masih nurut aja, tapi masih ngeyel nih kadang. Begitu mereka bertemu dengan gurunya, mereka pasti akan senang ya dan nurut aja dengan apa yang dikatakan gurunya. Jadi selama Bapak Ibu membuat persiapan anak-anak di rumah, kami pun di sekolah akan siap membantu secara maksimal dan optimal. Lalu bagaimana persiapan mental ini? Kita butuh dukungan tidak hanya dari kita saja loh, tapi juga tidak hanya orang tua dan guru, tapi semua anak dengan juga masyarakat, kita semuanya Bapak Ibu di masa pandemi seperti ini, kita semua tidak tergantung hanya orang tua saja ya, gimana saja, tapi juga pihak lain pun juga harus saling membantu, menguatkan untuk saling bersama-sama menjaga diri demi keamanan dan keselamatan. Apa aja yang mesti kita siapkan? Yuk kita simak ya. Yang pertama adalah jalanlah komunikasi yang baik antara orang tua, anak dan guru maupun sebaliknya. Guru orang tua anak, anak dengan guru diantaranya adalah Bapak Ibu seperti yang kita ketahui nih. Komunikasi itu sangat penting, di mana antara orang tua dan guru, anak dengan orang tua, semua juga saling berkaitan. Dalam hal ini ketika pandemi sedang berlangsung Bapak Ibu, komunikasi adalah hal yang sangat penting. Setiap menit sangat berharga. Ceklah selalu informasi di grup WA yang ada karena setiap informasi sangat bermanfaat sekali dan juga sangat penting. Tetaplah jalankan komunikasi yang baik dengan guru kelas maupun dengan guru yang lain juga, terlebih lagi dengan kepala sekolah dan pengelola lainnya. Jadi kita sama-sama saling enak dan juga bisa berkomunikasi secara sehat demi keamanan bersama. Lalu juga Bapak Ibu sekalian, jangan lupa loh, kita ini bagaimanapun juga harus ingat bahwa media informasi sudah sangat luas dan banyak sekali. Alangkah baiknya bila kita bisa memilah-milah informasi dengan baik dan tepat. Jadi jangan suka menyebarluaskan hoaks, menganggap suatu kejadian itu sangat berlebihan. Ingatlah bahwa segala sesuatu itu harus diposisikan dengan benar. Dan juga ketika menerima informasi dalam handphone Anda, maka pastikan bahwa itu adalah benar-benar informasi yang valid. Jadi jangan langsung menerima informasi terus langsung Anda kirim-kirim kemana-mana. Pastikan informasi yang Anda terima itu adalah informasi yang sebenarnya, dan bila Anda masih ragu sebaiknya tidak usah diteruskan lagi. Jadi baiknya tanyakan langsung saja kepada pihak bersangkutan ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa menjalin komunikasi itu sangat penting sekali antara kita orang tua, guru dan anak, dan juga masyarakat sangat penting. Ingatlah jangan gampang terhasut oleh hoaks atau berita palsu di luar sana. Berikutnya adalah ini dia 5M. Sangat penting sekali Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa melindungi anak-anak kita yang tadinya
di rumah aman, tidak perlu pakai masker, tidak perlu menjaga jarak karena semuanya serba aman. Tapi ketika mereka di sekolah nih, mereka masuk sekolah nih ya, saya yakin akan sangat sulit bagi mereka untuk mengendalikan diri, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi atau interaksi dengan orang lain. Itu harus mulai diterapkan tidak hanya di sekolah, tapi juga dari rumah. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu meluangkan waktu pada saat ini sebelum bulan Juli, maka manfaatkanlah waktu sebaik mungkin untuk bisa berkomunikasi dan juga mempersiapkan 5M nih di dalam rumah. Pastikan untuk selalu pakai masker, mencuci tangan, bahkan juga apabila memegang barang dari luar harus cuci tangan dulu ya. Nah, juga harus terbiasa untuk tidak berkerumun nih, tidak bermain di luar rumah. Kalau tidak terlalu penting maka tidak usah keluar rumah ya. Batasi interaksi, kalau misalnya Bapak Ibu nya malah cuek, bapaknya, ibunya juga tidak pakai masker, tidak cuci tangan juga, tidak menjaga jarak juga, malah asik kesana kesini, ya bagaimana mungkin anak Anda akan gitu juga ya. Ayah aja nggak begitu, ibu aja nggak begitu, semuanya pada cuek, gimana dong? Kenapa saya harus pakai masker juga? Makanya dari itu Bapak Ibu pastikan kita bisa menjadi role model atau panutan bagi anak-anak kita. Jangan sampai nanti kita lengah, anak-anak juga lengah, akhirnya malah jadi klaster baru dan penyakit bagi kita semua. Jadi 5M itu sangat penting ya Bapak Ibu, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi ataupun interaksi dengan orang lain. Jadi kalau tidak penting-penting banget, tidak usah keluar rumah, tidak usah ke mall. Kalau nggak penting-penting banget atau urgent ya, juga tidak sebaiknya juga si anak juga harus terbiasa pakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dan lain sebagainya. Oke, baiklah, yang berikutnya saya akan bahas yang terakhir nih yang sangat penting. Ada baiknya selalu waspada Bapak Ibu, setiap orang itu memiliki kekebalan tubuh yang berbeda-beda. Artinya mungkin antara si orang tua sama anak, bahkan anak-anaknya, ada si kakak, ada si adik itu mempunyai kekebalan tubuh yang berbeda-beda. Sehingga bisa jadi nih anak ini atau si adik merasakan gejala yang nggak ada sama sekali nih, tapi si kakak mungkin kok sepertinya aneh ya, kok agak aneh itu dia batuk-batuk mungkin, tapi kok nggak ada demam ya. Bagaimana sih kok caranya nih? Bapak Ibu pastikan ketika Anda menemui keluarga yang datang ke rumah bahwa mereka benar-benar sehat, boleh silakan kita untuk bersilaturahmi, tapi pastikan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Jadi kalau memang menerima tamu, bolehlah memakai masker, karena sangat berbahaya loh Bapak Ibu. Bagaimanapun juga kita harus mengantisipasi ya agar anak-anak kita pun juga aman, kita pun juga aman, dan usaha kita juga benar-benar aman semuanya. Untuk memeriksakan kesehatan itu sangat penting. Bagaimanapun juga kita butuh sehat agar kita bisa berinteraksi dan juga bekerja sama dan juga bekerja mencari nafkah dengan baik dan benar ya. Lalu juga apapun juga ini Bapak Ibu anggota keluarga yang sakit, apabila memang sudah berhari-hari maka sebaiknya segera diperiksakan untuk mengantisipasi. Bila ada yang sakit maka Anda boleh periksakan ke rumah sakit secepatnya, daripada di rumah dikurung, diisolasi, malah kita nggak tahu penyakitnya apa, malah jadinya penyesalan nanti berakhirnya tidak tertolong. Maka apapun itu juga pastikan semuanya dalam keadaan yang baik. 5M itu sangat penting, dan juga kita harus waspada dimanapun kita berada, karena virus ini sangat gampang menyebar dan juga bermutasinya sangat cepat. Serem ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita kena itu, apalagi anak-anak kita, aduh gak kebayang, kayaknya serem banget. Yang terakhir saya punya kata penuangan dari Master Cheng Yen, yaitu apalagi kita melakukan sesuatu, lakukan apa saja harus dimulai dari sebuah tekad. Jadi menanam pohon pun dimulai dari menanam sebutir benih yang kecil, namun nantinya akhirnya akan tumbuh besar dan subur, bahkan juga bermanfaat bagi orang banyak. Sehingga kalau kita memiliki tekad yang baik untuk berubah, membiasakan diri dan anak kita untuk disiplin melakukan 5M, maka semuanya pasti akan berjalan dengan lancar. Dimulai dari tekad dan juga diakhiri dengan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya Tami undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di parenting bulan depan. Kan